Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Julita dengan NIM C0C02306. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran konvensional, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Pertama, yaitu pengertian anggaran konvensional. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran konvensional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu A. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis. B. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ciri-ciri sistem anggaran tradisional atau konvensional, yaitu satu, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalisme. Dua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Tiga, cenderung sentralistis. Empat, bersifat spesifikasi. Lima, tahunan. Enam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Karakteristik anggaran tradisional atau konvensional, yaitu 1. Sentralistis. 2. Berorientasi pada input. 3. Tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang. 4. Line item dan inkrementalisme. 5. Batasan departemen yang kaku atau right departemen. 6. Menggunakan aturan klasik. 7. Vote accounting. 8. Prinsip anggaran bruto. 9. Bersifat tahunan. Keunggulan anggaran tradisional. 1. Penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. 2. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta 3. Dengan menggunakan cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Kelemahan: hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh. Efektivitasnya lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Keunggulan: penyusunan relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan
Cara penyusunan ini, maka wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit-unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Permasalahan utama anggaran konvensional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan. Jika dilihat secara mendalam, sebenarnya konsep value for money bukan sesuatu yang baru. Bahkan, value for money merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan good governance. Baiklah, itu tadi presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.